Hai guys, hai sayang. Wow, aku panggil sayang nggak apa-apa ya. Oke, gimana kabar kalian hari ini, Babes? Ya guys, Bestie, mudah-mudahan kalian semuanya seneng gitu ya. Biar kerjanya besok hari Senin tetap terus semangat ya. Oke, jadi untuk hari ini temanya adalah apa ya? Aku cek dulu ya. Temanya kamu tak bisa lari ya. Pertemuan ini akan segera terjadi ya, siap-siap. Nah, tuh ya. Jadi dalam waktu dekat ada pertemuan yang tidak bisa kamu hindari dengan seseorang yang kita lihat energinya sebentar lagi. Oke, jadi bagi kalian ya yang mau gabung di private reading, yang mau join silahkan langsung saja ya. Klik saja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung saja ya, biar kalian nggak penasaran, kita lihat tuh ya siapakah dia seseorang yang akan ketemu kamu. Aduh ya, ketemu kamu, ada apa tuh? Ya kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang akan ketemu kamu. Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat? Tuh ya, kelihatan. Dia adalah seseorang yang usianya tuh lebih dewasa dia ketimbang kamu. Tapi nggak masalah say ya. Meskipun demikian dia orangnya gadun kok ya. Dia orangnya full royal sama kamu ya. Kenapa ya? Karena dia kecintaan sama kamu gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang berbeda. Emang sih gitu. Kamu tuh bukan satu-satunya orang di dalam hidupnya dia. Tapi ya semenjak dia ketemu kamu, hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa memberikan warna baru di dalam hidupnya dia. Tuh ya. Dan saat ini emang yang aku rasakan tuh kayaknya kamu sedang cuek sama dia ya. Kamu sedang bete sama dia, nggak tahu tuh ya betenya kenapa ya. Apakah ada janji yang belum dia tepati atau mungkin dia menyebalkan. Ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang menguji mental kesabaran kamu. Makanya saat ini ya kamu tuh mencoba bersikap cuek ya dengan cara menjaga jarak gitu ya. Mulai kurangi intensitas perhatian kamu ke dia sehingga membuat orang itu jadi cemas, khawatir gitu ya. Karena yang aku lihat dia sesayang itu sama kamu gitu ya. Dia nggak peduli gitu ya. Ocehan orang lain tuh apa gitu. Yang penting dia tulus mencintai kamu gitu. Dan yang aku lihat tuh dia juga orangnya bisa banget loh membuat diri kamu merasa nyaman ya. Jadi nikmatin aja ya. Nggak apa-apa ya. Meskipun tuir-tuir ya, tapi kalau beruang nggak masalah gitu ya. Kalau tuir aja tapi nggak modal ya jangan ya. Karena realistis aja, hidup juga butuh duit gitu. Oke. Kita cek lagi ya di sini guys. Kita lihat siapakah dia seseorang yang akan ketemu kamu. Siapakah dia seseorang yang akan ketemu kamu. Siapakah dia seseorang yang akan ketemu kamu. Cielah, wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang selalu berusaha mengimbangi kekurangan kamu. Nah, jadi bisa dipastikan ya orang ini bener-bener sayang sama kamu gitu. Karena dia sadar gitu, aku dan kamu tuh sebenarnya banyak perbedaan gitu. Tapi orang ini mengusahakan itu untuk mengimbangi ya kekurangan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Nah, kenapa ya? Karena dia terkiwir-kiwir sama kamu tuh ya. Dia terkiwir-kiwir banget. Ya, seolah-olah dia ingin memiliki kamu seutuhnya ya. Cuman di sini yang aku lihat tuh ya terkadang kamu tuh pengen banget gitu ya menuntut keadilan dari dia. Karena menurut aku tuh orang ini terlalu sibuk dengan urusannya gitu ya. Aku paham sih gitu. Kamu sayang sama aku gitu ya. Tapi cinta aja nggak cukup ya tanpa adanya rasa perhatian. Karena jika dilihat dari energinya ya, kayak kamu tuh bukan jablay. Bukan jablay ya, bukan ya. Tapi kayak diri kamu tuh ngerasa kurang aja diperhatiin, diprioritasin sama dia gitu. Karena orang ini terlalu sibuk dengan urusannya. Sedangkan gitu ya, ketika kamu melihat hubungan orang lain tuh kok kayaknya adem ayem, penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan lihat hubungan gue sendiri, hello. Ya, kayak kurang banget gitu ya. Kayak ibarat kata tuh masakan kayak kurang bumbu. Nah, tuh kan. Tapi itu tadi ya. Orang ini tuh tetap ya berusaha membahagiakan kamu
dengan cara dia sendiri dan berusaha mengimbangi kekurangan kamu agar menjadi suatu kelebihan gitu ya. Dan percaya atau tidak ya, sebenarnya yang aku rasakan tuh ya, dia nggak muncul sehari aja udah bikin kamu ngerasa cemas dan panik loh ya. Artinya apa ya, udah gitu tanpa kamu sadari kamu tuh udah ketarik sama kenyamanan yang telah dia buat. Nah gitu, makanya ya kalau dia nggak muncul tuh kayak ngerasa ada yang kurang aja. Nah tuh ya, kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya, siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu? Wow, ketemu dalam waktu dekat. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat? Tuh ya, Two of Pentacle ya. Kelihatan tuh ya. Aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini tuh lagi sedang banyak masalah ya, yang sedang dihadapi sehingga sangat berpengaruh terhadap komunikasi kalian berdua yang akhir-akhir ini tuh jadi sedikit terhambat. Kenapa? Ya karena biasanya dia selalu ngasih perhatian ke kamu ya. Biasanya dia kasih treat rasa kasih sayang gitu ya. Bahkan terkadang dia juga sering banget gitu ya berpamitan ketika dia ingin melakukan aktivitas apapun. Tetapi saat ini di saat dia sedang terjebak dalam tekanan ya, rasa itu tuh jadi kayak berkurang. Mood dia tuh jadi kacau. Jadi nggak terlalu fokus sama kehidupan percintaan. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Enggak ya. Karena emang fokus dia tuh saat ini sedang budrek gitu ya. Aduh pusing banget ya. Kalau bisa dia minum bodrek gitu ya. Pusing banget. Kenapa ya? Karena masalah yang dihadapi itu masalah berat gitu ya. Mungkin ada yang diuji finansialnya, mungkin ada yang diuji bisnisnya, atau mungkin ya dia sedang mendapatkan kekacauan di tempat pekerjaannya gitu. Makanya ini sangat berpengaruh ya terhadap kondisi psikologis dia gitu ya. Jadi kena mental. Nah, di sini sebenarnya kayak peran pengertian kamulah yang perlu ditekankan gitu. Karena sebenarnya dia nggak butuh apapun dari kamu, yang dia butuhkan hanyalah rasa support sistemmu. Nah tuh ya, jadi kayak kamu di sini harus ngasih support ke dia tuh ya. Udah tahu kamu banyak masalah, jangan ditambah masalah baru. Nah kalau bisa kamu jadi support system yang baik gitu. Ya emang sih ya, dicuekin tuh sangat menyebalkan, apalagi ketika ya chat kamu lama gak dibalas tuh ya, tentu tuh kayak bikin asam lambung naik gak sih? Tetapi di sini ya kamu tuh harus ngerti gitu bahwa saat ini pasangan kamu tuh emang lagi banyak masalah gitu, jadi jangan ditambah tuh ya masalah baru. Nanti yang aku takutkan ya dia OD lagi ya ke hal-hal yang gak jelas gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu. Siapakah dia seseorang yang akan bertemu kamu. Wow ya. Tuh ya kelihatan. Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama kamu. Ya. Padahal ya kayaknya minggu kemarin baru aja ketemu deh gitu. Kalian tuh baru aja dating ya. Kalian tuh baru aja nongki-nongki gitu ya. Terus mungkin ada juga ya baru minggu kemarin gitu. Kayak kamu tuh barusan healing sama dia gitu. Tapi di malam ini dia udah kangen banget sama kamu, ngebet gitu ya. Pengen cepet-cepet ketemu kamu. Nah, tuh kenapa ya? Karena dia keliengan. Dia lagi terkiwir-kiwir sama kamu gitu. Emang sih kamu tuh sederhana ya. Tapi aura kamu tuh sangat mempesona. Artinya apa ya? Meskipun kamu natural gitu, tapi diri kamu tuh punya inner beauty tersendiri yang membuat ya daya tarik tersendiri ketika orang lain melihatmu sama seperti dia. Wow. Jadi ya emang gitu ya. Terkadang kamu tuh ngerasa gitu diri kamu tuh biasa banget gitu, bahkan masih banyak ya yang lebih wow. Tapi kenapa gitu ya, banyak orang yang kejar-kejar aku, pengen kenal aku gitu ya. Bukannya sombong, enggak. Ya, tapi itulah ya inner beauty yang kamu miliki. Artinya kamu tuh punya
apa ya, pesona kamu tuh kayak punya daya pelet tersendiri gitu. Kamu nggak pakai dukun, enggak ya, kamu nggak pakai susuk, enggak, susuk 5.000. Enggak ya, bener-bener natural alami. Tapi banyak orang yang pengen kenalan nama kamu, artinya kamu tuh bukan sembarang orang. Nah ini ya, nih orang itu tuh berhasil dibikin gila sama kamu gitu. Padahal kemarin tuh baru aja ketemu ya, tapi saat ini gitu dia pengen ketemu kamu lagi, saking cintanya ya, saking bucinya dia terhadap dirimu gitu. Beberapa dari kamu tuh saat ini sedang berdealing dengan berondong ya. Tapi nggak semua gitu ya, beberapa aja ya. Tapi ada juga gitu ya di antara kamu tuh yang jalan sama orang yang ya mungkin perbedaan usianya nggak terlalu jauh sama kamu. Apapun perbedaannya, selagi kalian bisa sama-sama mengimbangi satu sama lain tuh no problem ya, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalian ngerasa enjoy. Dan di sini emang yang aku lihat, wow, ya serem. Ada energi apa nih ya? Oke, diam-diam tuh dia ini kayak punya daya tarik ya, hasrat yang cukup kuat terhadap kamu gitu. Kayak nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau dia lagi deket sama kamu tuh kayaknya gemes banget gitu ya. Kayak seolah-olah kamu tuh boneka yang pengen dia remes-remes tuh ya. Kenapa? Ya iyalah. Orang dia ini ya menurut aku tuh punya tingkat gairah yang luar wow. Ya, yang luar biasa aduhai gitu. Jadi hati-hati gitu ya, jangan sampai gitu ya keliaran dia jadi kejablasan gitu ya. Nanti takutnya apa ya, takut gitu, takut aja gitu kalau kamu diapa-apain. Ya, makanya di sini kayak lebih bisa jaga diri gitu, karena kamu berdealing dengan orang yang liar gitu ya. Bukan lagi. Kita cek lagi ya di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan ketemu kamu dalam waktu dekat. Kita cek dulu ya, siapakah dia? Seseorang yang akan ketemu kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Seseorang yang akan berjumpa dengan kamu. Tuh ya, dia lagi nyesel tuh ya. Jadi seseorang yang pengen ketemu kamu tuh dia saat ini lagi nyesel. Dia pengen tebus semua kesalahan dia sama kamu gitu. Kenapa? Ya karena beberapa dari dia tuh apa ya, dia telah menyia-nyiakan kepercayaan yang telah kamu berikan gitu. Dia gunakan ya, dia selewengkan nih gitu ya, kayak penyelewengan dana gitu ya, dia selewengkan gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya menyenangkan dia. Dan setelah kamu tahu, jedar ya, akhirnya kamu tuh bener-bener terluka. Nggak cuma terluka aja, tapi kamu dibikin trauma gitu. Karena selama ini kamu tuh udah cukup yakin sama dia gitu, dan nih orang tuh juga sudah cukup kamu percaya. Makanya kenapa gitu, kamu membebaskan dia tanpa kasih batasan gitu. Nggak taunya gitu, ternyata dasar gitu ya, kadal ya tetap kadal gitu. Ternyata ya dia telah melakukan suatu kebohongan besar untuk memanipulasi kesalahannya. Dan setelah kamu tahu, aduh ya nyesek banget diri kamu. Sampai asma kamu kambuh ya, asam lambung kamu naik gitu ya, gara-gara si dia gitu ya. Dan saat ini dia nyesel banget gitu ya. Emang sih dia nggak sering gitu ya melakukan ini, tapi dia ngerasa berdosa banget gitu. Karena ya jujur li sih gitu kan, ini orang tuh kelihatan sedih gitu ya. Kenapa sedih? Ya iyalah gitu, kamu tuh orang yang sangat diharapkan saat ini gitu ya. Kamu tuh bener-bener satu-satunya orang yang bener-bener dia cintai. Tetapi gara-gara kehilafannya sehingga membuat kepercayaan kamu ke dia hilanglah sudah gitu ya. Jadi meskipun saat ini dia berkata jujur, meskipun dia ingin minta maaf ke kamu ya, tapi tidak membuat hati kamu tuh merasa tergugah bahwa orang ini tuh benar-benar serius ingin meminta maaf secara tulus dengan kamu. Kenapa? Takut ditipu lagi. Ya, takut dibohongin lagi gitu ya. Takut ternyata dia hanya manipulasiin kamu. Nah, tuh ya. Udah tahu kamu tuh punya banyak trauma gitu, tapi masih lagi nih orang ya dibikin trauma lagi gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan ketemu kamu dalam waktu dekat. Aduh, ini bau apaan sih? Kok kayak bau apa ya? Aerosol, kayak bau bensin gitu. Aduh, ini pasti orang-orang yang kerja bakti ya. Nakal tuh ya. Kayaknya lagi ini sih, lagi ngecat. Suamiku juga ikut, nggak apa-apa lah. Ya, nggak tiap hari. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan ketemu kamu dalam waktu dekat. Wow, Ace of Cup. Oke.
Wow, menarik ya. Ini ada bocoran energi. Aku merasa ya, seseorang yang akan ketemu kamu, dia adalah seseorang yang ternyata menjalin hubungan dengan kamu secara diam-diam. Ayo, siapa tuh? Ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Kamu sama dia tuh kayak ngejalin private relationship gitu. Jadi kayak menjalin hubungan yang diam-diam gitu, yang nggak diketahui oleh banyak orang. Ya mungkin ada beberapa yang tahu, itu pun hanya orang kepercayaan kamu gitu. Tapi lepas dari itu ya, hubungan kamu tuh sangat private gitu. Jadi kayak kalian tuh ngejalin hubungan yang backstreet banget. Aduh, nggak tahu kenapa. Apakah dia milik orang lain atau jangan-jangan gitu kamu yang milik orang lain gitu. Makanya kenapa gitu kamu diem-diem baik ya saat ketemuan sama dia gitu ya. Tapi di sini yang aku lihat gitu, nih orang tuh ngerasa nyaman. Nggak cuma nyaman aja gitu ya, tapi dia merasakan ya sentuhan kasih sayang kamu yang hangat tuh bener-bener membuat dia merasa nagih gitu ya, merasa ketagihan. Ketagihan terus gitu. Jadi kayak dia bikin planning terus gitu ya, planning terus buat ketemu sama kamu gitu ya. Oke, minggu depan kamu kan libur gitu. Oke, jadi aku sesuaikan jadwalnya sama aku, kita nanti keluar bareng ya. Wow. Seperti itu ya. Jadi ya karena dia kecanduan gitu ya, kayak kamu tuh bagaikan adiktif gitu ya. Yang bikin dia kecantol terus gitu ya. Terus di sini memang yang aku lihat gitu, dia ini, aku tuh merasa bahwa saat ini hati dia ngerasa tertekan gitu ya. Merasa tertekan tuh karena ya dia nggak bisa ngejalin hubungan yang ekspresif gitu. Karena jaga privasi kali ya. Makanya dia kayak ngerasa tertekan gitu. Batin dia ngerasa tertekan. Padahal dia ingin loh menunjukkan gitu ya bagaimana sayang dia gitu ya. Maksudnya itu kayak ngejalin hubungan tanpa adanya tekanan. Dia pengennya kayak gitu ya. Tapi ternyata kan nggak bisa gitu. Terutama bagi kamu yang udah dimiliki oleh orang lain. Aduh ya. Selalu aja selalu. Ya penghalangnya itu-itu aja. Oke. Okay? Dan bottom of the deck-nya sih kita lihat ya di sini. Wow. Aku tuh ngerasa ya bahwa orang yang akan ketemu sama kamu, dia adalah orang yang kayaknya pengen ngebicarain masa depan hubungan ini deh ke depannya gitu. Karena dia ngerasa bahwa ya kita berdua ini udah cukup lama. Ya, ngejalin hubungan tuh yang kayak gini-gini aja gitu. Dan aku pengen adanya suatu kejelasan gitu. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu, ini kan yang kamu nanti selama ini. Jadi kayak dalam waktu dekat itu nggak cuma ketemu aja gitu, tapi dia ingin membahas gitu ya masalah keseriusan gitu ya. Wow. Menarik karena ada tercium-cium juga gitu ya bau-bau pertunangan atau pernikahan dalam waktu dekat. Dan momennya pas banget gitu karena ini kan hari lebaran gitu ya. Lebaran haji, banyak orang yang nikahan. Aduh ya, mudah-mudahan kamu cepet dilamar sama dia atau sebaliknya ya. Kamu cepet-cepet ngelamar dia kalau kamu cowok ya. Jadi udah gitu ya. Movement bergerak gitu, jangan lemot gitu. Nanti kecolongan start ya. Jadi harus gercep di sini ya. Makanya di sini ada sesuatu hal yang kayak pengen dia bicarakan gitu. Mungkin dia bete kali ya, dia bosen, dia capek gitu harus jalin hubungan yang ya muter-muter kayak gini doang gitu ya. Karena dia kan maunya serius sama kamu gitu. Maunya kecintaan, maunya sayang. Aduh. Kita cek lagi di sini. Apa planning dia ketemu kamu? Kita lihat dulu ya. Apa planning dia ketemu kamu? Apa planning dia ketemu kamu? Apa planning dia ketemu kamu? Wow. Oke. Oke, sebentar ya aku baca dulu. Apa planning dia ketemu kamu? Ya, dia ketemu kamu ya karena dia merasa cemas dan rindu. Ya, dia ketemu kamu karena selama ini dia pusing 7 keliling memikirkan dirimu gitu ya. Udah gitu dia kangen ya, dia rindu, dia sayang gitu. Masih kamu anggapkah aku sebagai pasangan kamu? Yuk makanya kita silaturahmi yuk ketemu. Seperti itu ya. Terus aku juga melihat gitu ya, alasan terkuat dia mau ketemu sama kamu ya karena selama ini dia merasa sakit hati.
ya, sakit hati dicuekin sama kamu gitu ya, udah tahu gitu aku tuh banyak salah gitu, tapi tak seharusnya gitu ya, tak seharusnya ya kamu mendiamkan aku gitu, kamu cuekin aku. Dicuekin tuh sakit, nah makanya gitu ya, jangan bikin sakit hati orang gitu. Kamu sendiri sadar ya rasanya sakit hati itu kayak bagaimana gitu ya, tapi nih orang nggak sadar-sadar. Nah makanya dia pengen ketemu sama kamu untuk memvalidasi gitu, bahwa aku tuh sakit gitu ya, merasa sakit hati karena udah kamu abaikan. Ya udah tahu gitu aku ini kadal gitu ya, tapi tidak semestinya kamu mendiamkan aku. Aduh ya. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi, apa planning dia ketemu sama kamu. Akhirnya kebuka. Yang jelas ya, aku apa ini ya, bentar aku lihat dulu ya. Yang jelas dia ingin memberikan kamu sesuatu ya, memberikan kamu perhatian yang lebih, memberikan kasih sayang yang lebih gitu ya, atau mungkin dia ingin menunjukkan rasa serius dia terhadap dirimu. Tapi ada juga gitu beberapa di antara dia yang pengen terbuka atas segala rahasia yang selama ini nggak kamu ketahui. Aduh ya. Ada yang seperti itu. Jadi diam-diam gitu ya, ada seseorang yang ternyata dia pengen berkata jujur gitu, karena selama ini dia ngelihat gitu ya, kamu tuh udah totalitas sama dia, kamu udah jujur, udah baik sama dia gitu. Masa iya gitu ya, dia ternyata nih orang tuh belangsakin kamu. Makanya dia ingin berkata jujur gitu, karena dia nggak mau ya terjatuh dalam dosa yang terlalu dalam gitu. Bohongin orang kan dosa gitu, makanya dia pengen gitu ya. Ya udah deh gitu, aku nggak perlu rahasia-rahasian lagi. Yang penting gitu ya, mau kamu marah atau enggak, yang penting aku udah cerita ke kamu gitu. Sebenarnya kamu tahu sih apa yang dia sembunyikan ya, karena selama kamu kenal sama dia tuh kayak nih orang rada aneh emang. Ya dia sayang sama kamu gitu. Kalau ditanya apakah dia cinta gitu ya. Cuman kayak kamu tuh ngerasa ada sesuatu hal yang masih dia simpen gitu ya, kayak gitu, karena feeling kamu kuat banget. Aduh. Kuat banget feeling kamu ya. Kita lihat lagi di sini, kita cek dulu. Ya kita lihat apa planning dia ketemu sama kamu ya, apa planning dia ketemu kamu, planning dia ketemu kamu. Wow, aku melihat ya, beberapa dari kamu tuh kayaknya ada rencana buat putusin dia ya, kayak ada rencana buat meninggalkan hubungan ini gitu. Aku nggak tahu ya apakah kamu udah overdosis ya sama kelakuannya ya, atau mungkin kamu udah capek ya dan udah ngerasa lelah gitu, karena nih orang tuh kayaknya kebal banget gitu ya, dinasehatin nggak bisa ya, diomongin secara alus-alusan juga nggak bisa ya, terus dia kurang sekali effortnya terhadap kamu. Ya udah gitu ya, mungkin dengan berpisah kita bisa sama-sama saling memperbaiki ya, bisa sama-sama saling berkaca. Ya udah gitu ya. Tetapi ya, orang ini tuh kayak ingin menghalangi kamu gitu, karena dia nggak mau kamu putusin. Ya, dia mungkin merasa gitu ya, aku tuh udah banyak torok sama kamu gitu. Ya, aku tuh udah banyak yang aku korbanin demi dirimu. Masa iya gitu, kamu tiba-tiba mau putus gitu aja gitu ya. Jadi ada yang menyangkal ya, ada yang menghalangi kamu. Kayak kamu tuh nggak bisa loh ya pergi gitu aja dari hidup gue gitu ya, karena selama ini gue udah seberkorban itu sama kamu. Nah tuh ya, jadi udah ya, dihadapi dengan lapang dada ya, dihadapi dengan santai. Dengan penuh kelembutan, dengan smile ya, mungkin bisa mencairkan suasana. Karena bagaimanapun juga aku tuh ngerasa bahwa orang ini tuh akan susah. Susah apa ya, susah kamu lepaskan gitu ya, karena ya ini loh ya, dia tuh kangen ya, selalu kangen sama kamu ya. Dia selalu ada sesuatu hal yang kayak tak bisa dia lupakan dari hidupmu. Nah, hanya kamu yang tahu tuh ya. Kayaknya ada deh gitu ya, kenangan indah, kenangan bukan cuma indah tapi lebih indah gitu ya, yang nggak bisa doi lupakan tuh. Kita lihat ya, apa planning dia ketemu kamu. Oke, connect oven. Wow, dia akan mengejar kamu ya.
Kelihatan tuh. Kenapa sih kamu dikejar? Iya gitu, karena dia ngerasa bahwa saat ini kayak diri kamu tuh mulai ngejauhi dia gitu. Makanya kayak ya udah kamu nggak boleh lari gitu. Makin kamu lari, aku makin mengejar kamu. Ya, karena kejar-kejaran tuh jauh lebih enak. Nah tuh ya, jadi ada beberapa di antara dia yang dia ketemu sama kamu karena dia ingin mengejar kamu gitu, karena dia ngerasa tuh akhir-akhir ini hubungan kita makin kacau gitu, dan jarak di antara kita tuh makin berkilo-kilometer gitu. Mungkin kemarin ya, dulu-dulu tuh jarak kita cuma sesenti tapi makin kesini tuh kamu makin menghindar gitu. Apakah aku nggak cakep lagi ya? Apakah aku nggak ganteng lagi kalau cowok gitu ya? Kalau cewek mungkin apakah kamu udah menemukan ya seseorang yang bodinya lebih bohai daripada gue gitu ya, atau mungkin kamu udah ketemu uhti gitu ya, atau gimana lah gitu ya. Jadi ada gitu ya beberapa di antara dia ini yang akan mengejar kamu karena dia merasa kamu tuh makin menjauhi dia gitu. Ya nggak tahu ya, kamu udah bosen, mungkin kamu udah capek. Coba ya kalian komentar aja di bawah deskripsi video ini. Terus bentar ya, aku lihat planning dia ya. Planning dia saat ketemu sama kamu, dia juga ada yang ingin melampiaskan amarah dia. Bukan berarti kamu dihujat mati-matian, nggak gitu, tapi dia ingin apa ya, mengekspresikan luapan emosi dia dengan kata-katanya dia gitu ya, dengan kata-kata yang kayak apa ya, dalam artian tuh ya tahu sendirilah bahasanya dia seperti apa. Mungkin ada yang soft spoken gitu ya, mungkin ada yang arogan. Kayak ya aku nggak terima gitu ya, kok kamu tuh makin kesini tuh kayaknya pengen ngejauhin aku deh gitu ya, makin kesini tuh ikatan kita makin jauh, aku nggak terima aja. Ada yang energinya seperti itu, jadi kayak kesulitan emosi karena nggak terima gitu ya. Karena apa ya, karena lagi karena dia nggak terima, merasa kamu jauhi, makanya dia kejar kamu. Nah kayak gitu. Ini orang kalau seorang Taurus kayaknya cakep ya, kalau Taurus. Kita lihat lagi ya, planning dia ke depannya apa ya, planning dia ketemu sama kamu tuh apa. Oke, ya dia akan tunjukkan ya. Mungkin selama ini kamu menganggap gitu dia terlalu bullshit. Ya, terlalu kebanyakan laga lo ya, terlalu banyak kata-kata gitu, dan dia nggak mau kamu remehkan gitu. Oke lah gitu ya. Jadi di saat dia ketemu sama kamu, dia akan tunjukkan gitu bagaimana kesanggupan dia terhadap komitmen ini, dan dia bahkan buktikan kepada kamu bahwa ya, gue ini nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan ya. Aku ya aku gitu, masa lalumu ya masa lalumu, jangan pernah banding-bandingkan aku dengan masa lalumu ya, seperti itulah. Terus ya apa ya, beberapa dari dia tuh nggak pengen ada batasan di antara kita gitu. Kita kan udah jadian. Ya, kita kan udah pacaran gitu. Jadi kalau misalkan kamu ada sesuatu yang nggak enak di hati kamu, katakan aja, jangan kamu simpan gitu, jangan kamu sindir-sindir gitu ya. Jangan dirimu buat tulisan quotes lah gitu ya, pakai update status yang nyinggung dia lah, nyinggung sini, nyinggung sana. Jangan ya kesinggung-singgung nanti. Jadi kayak ya udah gitu, kita tuh udah jadian, jadi aku nggak mau ada batasan di antara kita gitu. Jadi kayak misalkan lo nggak suka sama gue, udah ngomong aja gitu, nggak apa-apa kok, gue terima hujatan dari kamu gitu. Dan apa ya, dia pun juga sama gitu, ketika aku ada sesuatu yang nggak suka dari kamu, ya udah gitu, kamu jangan marah gitu ketika aku komplain dirimu. Nah tuh ya, jadi di sini kayak kalian berdua harus sama-sama bisa saling belajar untuk menerima ya, bukan saling membenarkan atau saling menyalahkan, tapi belajar menerima apa kritikan dari pasangan kalian masing-masing gitu. Apa planning dia ya saat ketemu kamu? Wow, beberapa dari kalian tuh kayaknya ada yang apa ya, punya planning rencana bisnis bareng deh sama dia. Tapi kamu masih ragu gitu, nih bisnis bisa jalan nggak gitu, terlebih tuh kita baru kenal gitu ya, atau mungkin ya aku tuh masih
kalau untuk urusan perasaan, is oke lah aku sayang sama kamu. Tapi untuk kepercayaan masalah finansial kayaknya gimana ya? Kayak aku tuh kayak masih ngerasa ragu gitu. Ya nanti takutnya ya ada apa-apa, ada badai di tengah jalan. Nah gimana tuh bisnisnya gitu ya? Mungkin kalian mau bikin kedai kopi kek, mungkin kalian mau bikin usaha kecil-kecilan gitu. Yang jelas tuh kayak ya kalian punya ada rencana usaha buat bisnis bareng gitu, dan planning dia ke depannya. Saat ketemu kamu, dia pengen memperjelas itu gimana bisnisnya, jadi nggak gitu, aku tuh udah serius, aku udah nemuin lapak. Ya udah nemuin lapak jualan mungkin gitu ya, atau mungkin kita kayak aku tuh udah menyusun RAB-nya gitu ya, rencana anggaran. Gimana tuh ya, tinggal take actionnya. Cuman ya menurut aku tuh gini sih, kayak kamu boleh sesayang itu sama dia, tapi juga jangan terlalu percaya kalau kamu benar-benar belum sepenuhnya yakin. Karena yang aku lihat gitu, kamu ada rencana bisnis sama dia, tapi kamu sendiri masih merasa ragu, jalan nggak sih gitu loh. Takutnya ya, nanti tuh ketika ada masalah internal, ya ini berpengaruh juga gitu sama bisnis kamu. Nah, ya pusing lagi nggak tuh ya. Jadi kayak lebih berhati-hati. Nah, itu tadi. Terus kita lihat ya. Ini kita lihat dulu ya di sini. Bagaimana energi dia saat ketemu kamu. Wow. Energi dia saat ketemu kamu ya. Ini orang emang kayaknya terlihat sok cool. Ya, sok cool, bukan kuluk-kuluk ya. Tapi dia sok cool aja gitu. Sok cool tuh kayak ya sok keren gitu ya, sok perfeksionis gitu. Karena tipikal orang yang menurut aku tuh sangat menjunjung tinggi harga diri. Apa ya, bukan harga diri sih, tapi kayak menjunjung tinggi aura penampilan dan bla bla blanya gitu. Jadi kayak ya seperti itulah ya. Kita lihat bagaimana energi dia saat ketemu kamu. Aduh ya, ini kelihatan. Main sosor aja gitu ya. Karena beberapa di antara dia ini emang orangnya kayak hasratnya tuh agak gede ya kalau sama kamu. Makanya kayak di saat dia ketemu kamu tuh kayak pengennya, aduh ya, kamu tuh dipegang-pegang, digemes-gemesin sama dia, dielus-elus gitu. Kayak pengen main sosor. Ya main sasar aja sama kamu. Nah makanya tadi aku bilang hati-hati gitu, jangan sampai gitu ya diri dia kejablasan. Nah ya, karena apapun yang kejablasan nggak enak. Ya apapun yang dipaksakan juga nggak enak. Makanya kayak jangan sampai kecolongan, jangan sampai kejablasan ya. Energi dia ketemu kamu, kita lihat energi dia tuh. Beberapa dari dia tuh kayaknya ada yang sakit hati sama kamu. Aku nggak tahu apakah kalian saat ini sedang berantem atau emang kondisi hubungan kalian lagi nggak sehat gitu. Makanya kayak ya ada gitu ya, yang pengen ketemu kamu tapi nuansanya nggak cair gitu. Kayak suasananya beku banget. Nggak enak juga ya. Kayak ketemu sama orang tapi nuansanya beku banget. Oke, seperti itu. Dan kita lihat di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Yang jelas di sini yang aku lihat ya, yang paling kuat tuh ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, yang paling kuat. Tapi nggak menutup kemungkinan zodiak yang lain juga ada. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Oke. Clarissa, makasih banget bagi kalian yang mau join, yang mau gabung di pembacaan tanpa berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, silahkan langsung aja join ya. Klik aja link kontak WA-nya dari bawah deskripsi video ini. Bye. Makasih.